Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Ruyansyah Putra Hasibuan dari Prodi Teknik Mesin kelas C1 pagi. Izinkan saya ingin mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Berbicara tentang insan kamil, apa itu insan kamil? Insan kamil pertama dikemukakan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi atau lebih dikenal Ibnu Arabi, merupakan tokoh sufi. Beliau berkisar pada abad ke-13 Masehi. Kemudian Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazzul, turun terakhir Tuhan. Sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seorang harus mencapai insan kamil. Jikalau kita ingin kembali kepada Tuhan, mengenal apa itu Tuhan, maka menurut Ibnu Arabi kita harus menjadi insan kamil. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 4 topik pembahasan yang dimana poin-poin tersebut diambil dari judul kita. Yaitu ada pertama, definisi iman dan Islam. Kedua, apa itu ihsan. Ketiga, menjadi pribadi insan kamil. Dan yang terakhir atau nomor 4 merupakan penutup yang isinya merupakan pandangan saya untuk menjadi insan kamil. Baik, kita buka dengan hadis Rasulullah SAW. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dia berkata, kamu benar. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iman dan Islam. Apa itu iman? Iman yaitu kita percaya kepada Allah Azza wa Jal dan tidak berbuat syirik. Percaya kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Yaitu kita percaya pada Allah, bahwasanya Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang dimana hal ini tidak dapat diselisihi oleh orang-orang yang tidak percaya atas Tuhan, yang dimana dalam hukum alam setiap sesuatu pasti ada sebelumnya, ada buku pasti ada penciptanya, dan adanya alam semesta tentu juga ada penciptanya, sebagaimana Allah adalah sang kholik, pencipta, dan kita manusia adalah makhluk yang diciptakannya. Lalu kita tidak berbuat syirik pada Allah, kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak melalui perantara seperti misal kita berdoa melalui orang-orang yang sudah meninggal, atau kita meminta kepada jin, padahal Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, bahkan isi hati kita Allah mengetahuinya. Maka hendaknya kita tidak berbuat syirik. Kita percaya kepada para malaikat, yaitu kita percaya bahwasanya ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita percaya bahwasanya ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Lalu ada kitab-kitabnya, yang dimana kita sebagai umat muslim memiliki Al-Quran. Kita percaya bahwa sebelum-sebelumnya ada nabi yang membawa kitab-kitab yang dimana itu adalah dari Allah. Dan kewajiban kita yaitu mempercayai kitab-kitab yang sekarang. Para rasulnya, yaitu kita mempercayai para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Hari akhir, yaitu kita percaya bahwasanya ada yang namanya hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Bahwa setiap apa yang terjadi pada diri kita ataupun baik itu buruk maupun baik itu merupakan takdir. Baik, kita masuk dalam Islam. Islam secara bahasa yaitu aslama yuslimu islaman, yaitu tunduk, patuh, dan selamat. Adapun secara definisi syar'an yaitu kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Azza wa Jal.
Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Di dalam Islam sendiri itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan terakhir naik haji. Yaitu syahadat, kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad utusannya dan merupakan nabi terakhir. Lalu kita mengerjakan solat yang dimana ini merupakan landasan pokok dari kaum muslimin. Apabila kita solatnya bagus, maka bagus semua amalan kita. Lalu kita masuk kepada zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Baik, kita masuk ke dalam ihsan. Kita mulai dengan hadis. Qala fa akhbirani 'anil ihsan. Qala an ta'budullah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Artinya, berkata lagi Jibril, beritahu aku apa itu ihsan. Rasul menjawab, ihsan itu adalah jika Anda mengabdi kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya. Dan andai Anda tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihat Anda. Hadis riwayat Muslim. Sebagai insan kamil, kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha melihat. Baik, arti dari ihsan. Ihsan berasal dari fi'il sulasi mazid dan formula ahsana, yang makna literalnya adalah berbuat baik, melakukan dengan baik, melampaui atau mengetahui dengan baik. Yaitu ihsan merupakan salah satu tingkatan yang mana kita beribadah seolah-olah Allah itu melihat kita. Dan jikalau kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat kita. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan yang ketiga, yaitu menjadi pribadi insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah manusia sempurna yang selalu mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang hidupnya dan sempurna dari segi kemanusiaannya. Yaitu sebagai insan kamil, kita percaya bahwasanya kita adalah ciptaan Allah dan kewajiban kita yaitu beriman kepada Allah, mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangannya, dan itu berlaku mulai dari kita lahir sampai nafas terakhir. Kita beriman pada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu merupakan dari definisi insan kamil. Dari insan kamil kita mendapatkan poin-poin dari insan kamil, yaitu beriman pada Allah Azza wa Jalla dalam hatinya dan dibuktikan dengan amalannya. Kita beriman pada Allah, kita meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kita melakukan perbuatan atas dasar perintah Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan buruk atas dasar larangannya. Insan kamil tidak akan terperdaya oleh kemilau duniawi dan godaan yang melemahkan keimanannya. Semisal kita diberikan uang yang haram, contohnya suap, kita menolaknya. Karena sebagai insan kamil kita tahu betul bahwasanya Allah melarang dan uang yang haram tadi akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, hari kiamat. Lalu untuk menjadi insan kamil hendaklah jiwa menjadi bersih dan menjauhi perbuatan maksiat. Salah satu cara untuk membersihkan jiwa yaitu dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena insan kamil mengetahui bahasanya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Kita untuk menjadi insan kamil mengetahui asma-asma Allah, yang dimana Allah Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Allah berfirman dalam Al-Quran, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berarti kita sebagai manusia memang tidak akan luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Adam itu berbuat kesalahan. Maka sebagaimana Allah yang Maha Pengampun memerintahkan kita untuk selalu bertaubat agar dibersihkan dosa-dosa kita. Untuk pembahasan terakhir yaitu penutup, kita sudah tentu tahu bahwasanya kita adalah hamba yang kecil, sering berbuat maksiat. Maka hal yang mendasar dan paling mudah untuk menjadi insan kamil yaitu mencontohi tauladan kita. Siapa itu uswatun hasanah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad langsung dipilih Allah, dididik oleh malaikat Jibril, yang dimana itu perintah dari Allah.
tentu memiliki adab, perilaku, serta keimanan yang besar. Di mana yang Rasulullah sudah dijamin masuk surga, merupakan Nabi Muhammad, Nabi yang tinggi, agung. Tetapi beliau tetap melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sholat malam, bahkan diriwayatkan sampai bengkak kakinya. Jadi sebagaimana diri kita adalah umatnya dan hamba Allah, gampangnya kita dapat menjadi pribadi insan kamil dengan mencontohi akhlak dan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini saja presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan kata atau salah penulisan, itu mungkin kesalahan saya. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.